Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayuda, NIM 2100512041. Saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia bermacam-macam dan dapat dikelompok-kelompokkan. Adapun ide-ide ingin dilontarkan oleh Abraham Maslow adalah bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok menurut urut-urut kepentingannya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasan karena berkaitan langsung dengan pemuasan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan makan, air, oksigen, dan istirahat. Kebutuhan akan stimulasi sensoris karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak. Maka kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Dan jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan bergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpusatkan, maka dalam diri individu akan muncul suatu kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang dimaksud oleh Maslow adalah dengan kebutuhan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Contohnya paling nyata bahwa manusia sangat membutuhkan rasa aman adalah pada saat masih bayi dan anak-anak membutuhkan perlindungan dari orang tuanya dan menyusui. Pada orang dewasa pun kebutuhan akan rasa aman ini nampak dan berpengaruh secara aktif. Usaha memperoleh perlindungan dan keselamatan kerja, penghasilan tetap, atau membayar asuransi merupakan contoh dari tingkah laku yang mencerminkan kebutuhan akan rasa aman pada orang-orang dewasa. Untuk sebagian sistem-sistem kepercayaan agama atau filsafat bisa ditafsirkan demikian. Agama-agama dan filsafat oleh sementara orang dianggap sebagai alat yang bisa membantu mereka untuk mengorganisasikan dunianya. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun lingkungan kelompok di masyarakat. Bagi individu-individu, keanggotaan dan dalam kelompok sering menjadi tujuan dominan, dan mereka biasa menderita kesepian, tersaingi pasangan hidup, rekan kerja, atau teman-temannya meninggalkannya. Maslow dengan tegas menolak pendapat bahwa cinta dan afeksi itu berasal dari naluri seksual yang disublimasi. Maslow juga menekankan bahwa kebutuhan akan cinta itu mencakup keinginan untuk mencintai dan mencintai. Mencintai dan dicintai menurut Maslow merupakan persyaratan bagi adanya perasaan yang sehat. Sebaiknya, tanpa cinta, orang yang dikuasai oleh perasaan kebencian, rasa tak berharga, dan kehampaan. Maslow akhirnya menyimpulkan bahwa antara kepuasan cinta, afeksi di masa kanak-kanak, dan kesehatan mental di masa dewasa terdapat korelasi yang signifikan. Yang keempat, kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat ini yaitu oleh Maslow dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, penghormatan dan penghargaan diri sendiri, dan yang kedua, penghargaan dari orang lain. Bagian edukasi dan kemandirian ini dan kebebasan individu ini mengetahui yaitu bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian-bagian yang meliputi antara lain prestasi,
Dalam hal ini butuh penghargaan atas apa yang dia lakukan, terpuaskan akan kebutuhan akan rasa harga diri pada individu akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa takut, rasa mampu, dan rasa perasaan berguna. Sebaliknya, frustasi atau terlambatnya pemuasan kebutuhan akan rasa harga diri itu akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tidak pantas, rasa lemah, rasa tidak mampu, rasa tidak berguna, dan menyebabkan individu tersebut mengalami kehampaan, keraguan, dan keputusasaan dalam menghadapi tuntutan hidupnya. Maslow menegaskan bahwa rasa harga diri itu yang sehat lebih didasarkan pada prestasi ketimbang prestise atau status atau keruntuhan. Dengan perkataan lain, rasa harga diri individu itu adalah hasil usaha individu yang bersangkutan dan merupakan bahaya psikologis yang nyata apabila seorang ini mengandalkan rasa harga dirinya dan opini yang orang lain ketimbang pada kemampuan prestasi dirinya sendiri. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Karena kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri sangat hasrat individu untuk menjadi seorang sesuai dengan keinginan yang potensi yang dimilikinya. Yang itu contohnya dari aktualisasi diri adalah seorang yang berbakat musik menciptakan komposisi musik, seorang yang memiliki potensi intelektual menjadi ilmuwan, dan seterusnya. Maslow mencatat bahwa aktualisasi diri itu tidak hanya berupa menciptakan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan khusus. Yakni dengan jalan membuat yang terbaik atau bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimanapun, Maslow mengakui bahwa untuk menciptakan taraf aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan akan diaktualisasikan diri, tindaklah mudah sebab upaya karena ke arah itu banyak sekali hambatannya. Hambatan-hambatan individu dalam mengaktualisasi dirinya itu yang pertama adalah hambatan dari dalam diri individu, yaitu berupa ketidaktahuan atau keraguan, bahkan juga rasa takut diri individu itu untuk mengungkapkan potensinya ke depan orang banyak, dan sehingga potensi itu tetap laten atau tidak tersampaikan kepada orang lain. Hambatan dari luar individu atau dari masyarakat yaitu hambatan berupa kecenderungan mendepersosialisasikan individu, juga berupa sifat-sifat atau bakat atau potensi atau masyarakat pengungkapan sifat-sifatnya dan kebiasaan spesifikasi dari para warganya yang apabila terungkap bisa mengantarkan mereka bertujuan diri tegasnya. Yang ketiga, hambatan dari pengaruh negatif akibat kebutuhan yang kuat akan rasa aman, yaitu proses-proses perkembangan menuju kematangan menuntut kesediaan individu untuk mengambil resiko dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak konstruktif. Pengambilan resiko dan pembuatan kesalahan dan pelepasan kebiasaan lama yang tidak konstruktif itu justru menjadi hal-hal yang mengancam dan menakutkan. Dan pada giliran ketakutan itu akan mendorong individu-individu untuk bergerak mundur menuju pemuasan kebutuhan akan rasa aman itu sendiri. Maslow menyimpulkan bahwa jika mengharapkan lebih banyak lagi orang mampu mengaktualisasi diri, maka dunia terlebih dahulu diubah karena tercipta kesempatan yang luas bagi orang-orang yang
bagi orang-orang untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Maslow juga berpendapat bahwa berperilaku manusia hanya akan dipengaruhi oleh kebutuhan yang belum terpuaskan, atau dengan kata lain, jika suatu kebutuhan secara relatif sudah dapat terpuaskan, maka ia akan mencoba untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya. Oleh karena itu, pemberian penghargaan efisien apabila pihak lembaga dapat memahami kebutuhan yang belum terpengaruhi dan memberikannya. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.